Yang nyanyiin percayalah kasih cinta tak harus memiliki. Boleh tepuk tangan untuk Delia. Assalamualaikum. Tadi udah bawel banget kamu di sana, sekarang kita ketemu di sini. Silakan duduk. Oke. Aduh maaf terlambat ya. Iya. Tadi setelah bapak pergi, alhamdulillah bus saya rame. Alhamdulillah. Kalau gitu duduk dulu. Lama-lama mungkin mau situ lagi mau jualan. Duduk aja dulu di sini. Sebentar kita jualan juga di sini soalnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang Asar. Saya invite, boleh saya invite lagi? Boleh. Karena bukan ibu sendiri di sini. Bener. Kalau gitu saya invite dulu yang kedua. Langsung aja untuk Anda semua, Puput Melati. Assalamualaikum. Tadi saya udah sempat ngobrol juga sama Puput Melati dan Delia. Pertanyaan pertama, apa kabar? Yang dari Mbak Puput dulu deh. Alhamdulillah. Kalau gitu langsung aja pertanyaannya agak susah-susah gampang. Kenapa memilih bisnis ini sebagai penyambung kehidupan? Kenapa memilih bisnis fashion? Ya, pastinya kan Rasulullah juga dulu kan seorang pedagang ya. Masya Allah. Jadi makanya hidupkan sunnah Rasul, jadinya aku lebih milih berdagang. Dan di samping itu juga aku menyiarkan agama dari agama Islam juga, bagaimana menyiarkan bukan lewat dakwah yang dari tablik akbar, tapi kayaknya dari perform deh, karena kan kita sebagai apa ya, dulunya kan kami ini ya pekerja seni, penyanyi. Jadi apa yang kami pakai itu biasanya suka Trendsetter. Suka ditanya gitu kan, belinya di mana atau apa segala macam. Dan ya kita ada kesempatan untuk bisa peluang untuk bisa jadikan bisnis, ya alhamdulillah akhirnya ini yang dipilih gitu. Oke, Mbak Delia sama katanya. Enak banget jawabannya ya. Sama, paling tambahin sedikit aja gitu. Yang pasti karena memang fashion itu adalah passion aku gitu ya. Aku memang passionnya, hobinya memang di dunia fashion gitu. Memang basicnya kita ini bukan desainer gitu. Basicnya kita memang penyanyi gitu ya. Tapi karena kita punya hobi di bidang ini gitu, itulah yang akhirnya membuat kita jadi ingin benar-benar concern di dunia fashion ini, khususnya di fashion hijab gitu. Apalagi sekarang kan perkembangan fashion hijab kan luar biasa ya, luar biasa meningkatnya gitu ya. Dan ternyata banyak juga peluang dan kesempatan yang ditawarkan untuk kita gitu. Jadi kalau saya berpikirnya sayang kalau dilewatkan gitu. Jadi selama sekarang ini ada jalan, ada peluang, ada kesempatan, ya harus kita jalani dengan serius gitu. Alhamdulillah. Oke, pertanyaan selanjutnya, ini kita kayak apa aja gitu ya. Pertanyaan selanjutnya, akhirnya Mbak bilang oke, bisnis ini akan membawa peruntungan besar buat saya. Itu kenapa banget Mbak yakin? Kenapa yakin bisnis ini membawa peruntungan besar? Karena sebenarnya saya di bisnis fashion tuh udah lama. Kita berdua sebenarnya udah lama gitu, udah kurang lebih, kalau aku sih 8 tahun yang lalu gitu ya, sudah kurang lebih 8 tahun. Jadi benar-benar memang sudah belajar, sudah tahu bahwa namanya bisnis pasti ada pasang surut ya, pasti ada untung ada rugi gitu ya. Jadi seperti kita berjualan gini ya Bu ya gitu, tidak selalu menguntungkan gitu kan, tapi memang banyak menguntungkannya gitu kan dibandingkan ruginya. Tapi kan namanya bisnis pasti ada untung ada rugi. Kenapa saya yakin? Karena ya memang bisnis fashion itu yang apalagi wanita ya, perempuan itu pasti nggak akan mati ya, nggak akan mati. Pasti fashion itu adalah salah satu yang sangat dibutuhkan gitu. Apalagi sekarang fashion hijab kayak itu tadi gitu. Jadi Semakin meningkat. busana muslim, iya busana muslim kan sekarang keren gitu ya, bisa modis. Apalagi gitu. di Indonesia mungkin sekarang dinilai bahwa kita mayoritas muslim. Betul. Jadi kita jadi sorotan untuk bisnis ini ya, khususnya hijab ya kali. Betul sekali. Kayak kemarin kita juga ada ikut salah satu roadshow, pameran juga di beberapa kota gitu, bahwa kita mempunyai cita-cita supaya Indonesia bisa menjadi trendsetter fashion hijab di dunia. Amin, amin ya ibu-ibu ya. Terutama khususnya ini memang kota Makassar adalah kota yang sangat mengerti akan fashion,
sangat cinta sekali akan fashion, Betul. makanya kami juga cinta sekali dengan Alhamdulillah. Yang orang Makassar harus bangga banget ya. Kalau Mbak Puput sendiri, apa sih yang membuat yakin banget? Oke, saya akan sukses di bisnis ini. Kalau Mbak Puput, Pertanyaannya udah dijawab semua sama Mbak Delia. Oh, udah dijawab juga. Peluangnya. Iya. coba bisa ditambahin dikit kali. Ada peluangnya, dan sekarang perkembangan fashion muslim itu di Indonesia sangat pesat sekali, karena pada saat aku berhijab tahun 2008 itu bener-bener tuh fashion hijab tuh mati, bener-bener gak ada sama sekali. Bahkan waktu itu masih fashionnya tuh bergo aja, dan kerudung Paris itu udah paling oke. Tahu kan kerudung Paris ya? Tahu zaman dulu waktu itu. Jadi ketika kita berhijab juga orang pasti memandangnya masih yang ih kok kayak Iya. ibu-ibu sih gitu kan. Dan alhamdulillah ternyata sekarang-sekarang ini banyak fashion desainer, blogger-blogger desainer juga yang bisa menjadikan baju-baju muslim itu indah dipandang, yang akhirnya bisa menginspirasi atau memberikan motivasi juga yang belum berjilbab, mereka akhirnya berpakaian muslim gitu. Alhamdulillah. Dan peluangnya memang alhamdulillah bagus sekali gitu. Apalagi kami ini kan pekerja seni ya, dalam artian kita dilihat, jadi kita dapat promo gratisan dengan secara ya, poin-poin plus ya Poin plus. gitu. Dengan kita pakai aja alhamdulillah ya Bisa jadi trendsetter. promo gitu kan, promo gratisan. Saya aja MC kalau pakai sesuatu langsung ditanyain, itu beli di mana? Beli di Delia. Enggak kali jual cowok kan? Jual cowok Enggak. masih. Mbak Puput jual yang cowok-cowok Belum, masih belum. belum ya? Nanti akan ke situ juga Coba ya. pasti. Hah, karena banyak banget nih cowok-cowok yang juga pengen banget bajunya mungkin yang kayak saya. Saya suka banget yang baju muslim banget ya. Kayak acara begini kita susah banget dapatnya biasa karena konsen yang buat cewek-cewek doang. Jadi kayak gini-gini aja biasanya cowok-cowok agak aduh susah banget kita nyarinya dan belum ada ya. Iya. Tapi akan ke situ juga kan? Iya, nanti insya Allah. Ke situ juga kan? Dikembangkan sayapnya pasti lah. Oke, saya belum pernah bertanya ke Mbak Delia dan Mbak Puput. Boleh kilas balik menjadi kilas balik atau kita bicara kilas balik kenapa memilih di fashion ini nggak? Kita flashback ke belakang. Proses perjalanannya seperti apa? Maksudnya Proses perjalanannya bisa sampai sekarang udah terkenal banget. Pokoknya itu baju dari Puput, itu baju dari Delia. Itu kita jatuh bangun juga loh. Coba diceritakan di sini. Jadi mungkin ada yang bisnis masih ada yang baru mau merintis karir ini, yang masih ragu-ragu kita yakinkan di sini. Jadi kayak yang tadi aku bilang bahwa kalau aku sih dapat juga ya kayaknya berapa tahun yang lalu ya sudah kurang lebih kita 8 tahun sebenarnya. 2000 berapa? 2004 ya. 2004 ya. Sebelum berjilbab. Jadi sebenarnya kita nih berdua dulu ikut-ikut garage sale gitu karena memang kita dulu masih aktif banget nyanyi, sinetron dan lain-lain. Banyak baju yang nggak kepake di rumah. Akhirnya kita coba garage sale dan ternyata bermanfaat. Dan kita mendapatkan modal nih di situ ya Bu ya, kita dapat modal dan akhirnya kayaknya seru ya jualan baju gitu ya. Sebelum benar-benar serius nih dulu, jadi awalnya nih iseng-iseng nih Bu gitu ya, kita nih berdua iseng-iseng ikut-ikut garage sale, ikut-ikut bazar seperti ini nih udah dari zaman dulu. Ini 2004 banget. Iya, gitu ya. udah dari zaman dulu. Mungkin kalau sekarang eventnya sudah besar, tapi kita berdua ikut dari event yang kecil-kecil. Dari yang outdoor, bazar-bazar di luar, itu yang di mall-mall baru. Udah pernah coba gitu juga? Oh, sudah. Yang outdoor juga gitu? Sudah. Ya elah. Tapi tetap cantik gini juga ya? Alhamdulillah dari mallnya belum jadi ya. Itu aku, Mbak Puput, siapa lagi dulu ya? Indra Bekti juga ya. Inback juga udah lama juga Wow, gitu. Tapi memang beberapa tahun belakangan ini kita baru benar-benar serius karena kemarin kita sempat on off lah di dunia ini gitu, dan ternyata setahun belakangan ini baru kita benar-benar fokus eksis lagi. Nah itu pertanyaan saya selanjutnya, gimana caranya untuk mendisiplinkan waktu? Karena kan kita tahu nih bahwa rutinitas sebagai seorang public figure itu sibuknya minta ampun. Nah sekarang menambah pekerjaan baru lagi nih, gimana cara mendisiplinkan diri untuk bisa membagi waktu itu?
Ya sebenarnya sih kita mah biasa aja ya, maksudnya dibilang sibuk-sibuk banget gitu juga ya enggak, memang kita manusia biasa juga yang sama pastinya. Tapi kalau aku pribadi ya, aku anaknya 4 alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi bisa dibayangkan bagaimana repotnya sebagai seorang ibu juga. Dan kenapa aku memilih bisnis ini juga karena memang nggak perlu harus pergi lama-lama setiap hari keluar, karena kan kita juga pakai online juga. Jadi ini bisnis yang paling mudah untuk ibu-ibu rumah tangga nih khususnya. Jadi nggak harus meninggalkan rumah tiap hari, tapi bisa juga menghasilkan uang, pundi-pundi uang gitu. Makanya kita senang banget selain kita suka fashion, peluangnya juga besar banget buat ibu-ibu seperti aku gitu. Jadi mungkin kalau keluarnya cuma untuk mencari bahan atau mencari tukang jahit, tapi untuk dan kerjanya di rumah dengan handphone aja, tinggal kita promoin baju-baju, alhamdulillah pundi-pundi uang sudah datang gitu. Oke. Sekarang hebatnya itu ya, ada Instagram, ada betul. Jadi mempermudah media-media banget. sosial itu sangat mempermudah, dan alhamdulillah juga ada event-event yang seperti ini juga yang memberi peluang buat kita. Ini kan nggak setiap hari ya, jadi cuman sebulan sekali, dan itu cuman per hari. Jadi waktunya sih pasti bisa di manage dengan baik gitu. Kalau Mbak Delia sendiri kan penyanyi banget nih. Percayalah, sibuk banget nih. Saya ngeliat di mana-mana ini. Cara membagi waktunya Ya sama sih sama Mbak Puput, kita pintar-pintar mengatur waktu aja gitu, karena memang kesibukan nyanyi aku juga memang sudah mulai berkurang. Betul. Gitu, karena memang belum bikin album lagi, belum bikin single lagi juga. nanti mungkin akan religi juga ya. Insya Allah. Amin, ya Allah. Kita tunggu loh, kita tunggu loh. Amin. Jadi memang benar-benar lagi nyemplung di bisnis ini, aku benar-benar fokus di sini. Paling kalau misalnya ada sekali-sekali panggilan nyanyi atau panggilan syuting bintang tamu, kan kalau nyanyi atau bintang tamu ibu-ibu nggak kayak sinetron gitu. Kalau sinetron kan kita harus tiap hari, seharian dari pagi ke pagi. Kalau nyanyi atau syuting bintang tamu kan paling cuma berapa jam gitu. Jadi alhamdulillah masih bisa diatur waktunya. Alhamdulillah. Nah, ini kan pekerjaan desainer agak ribet nih. Harus punya ide ini, harus punya ide itu, harus punya ide ini, besok harus ngapain. Ngabisin waktu banget. Habis ngabisin waktu. Ya. Itu biasanya itu acuannya dari mana sih sebenarnya? Ataukah ada misalnya ada desainer khusus yang misalnya jadi patokan, oke, gue mau kiblatnya ke sini nih, gue mau kiblatnya ke sini. Itu gimana dan siapa gitu kira-kira? Kalau aku sih senangnya sih yang menjadi referensi aku sih senang sama fashion hijabnya Turki, ala-ala Turki. Terus kalau desainer yang di Indonesia, yang lokalnya, aku suka banget sama Mbak Norma Hauri. Norma Hauri. Iya, jadi jadi acuan ya gitu, bukan berarti kita harus mencontek gayanya dia. Inspirasi dari sana. Inspirasi gitu, kayak memang karakternya hampir sama gitu, kayak misalnya DS tuh Delia tuh aku lebih suka yang polos-polos, yang plain gitu, bahannya juga yang ringan gitu, yang adem. Nah ternyata itu sama juga dengan dia gitu loh. Jadi aku sekarang lebih seneng acuannya ke desainer lokal yang Norma Hauri, karena sekarang desainer lokal bagus-bagus banget ya Bu. Banyak banget. Di sini juga ada kali tadi ada Mbak Camila, ada banget, yang Art Pro juga itu desainer juga kali. Ibu Mila yang Ibu Mila. Dia desainer juga. Jadi kalau mau dapat kudung yang enak bahannya ke situ juga. Aku harus pakai berarti jilbabnya Ibu Mila. Tadi soalnya saya sholat di sana, itu ditunjukin dan ditunjukinnya kepada saya. Gimana ya? Oke. Istri atau calon istri. Amin. Tahun depan, amin. Amin. Mbak Puput gimana? Iya, sama sih sebenarnya. Inspirasinya pastinya karena ini tuh fashion hijab di Indonesia tuh pesatnya luar biasa. Maksudnya nggak waktu puluhan tahun, tapi dengan hanya 4 tahun aja langsung boom pesat gitu. Wow. Jadi nggak bisa dibayangin bagaimana senangnya gitu ya lihat desainer-desainer sekarang. Pasti inspirasinya seluruh desainer Indonesia lah ya. Semua. Dan bangga banget karena ternyata fashion hijab Indonesia itu sekarang di dunia barat, maksudnya diperhitungkan juga gitu loh. Di luar negeri itu diperhitungkan juga berkat dengan desainer-desainer lokal kita gitu. Kalau aku sih kayak kalau Delia kan lebih yang ke Turki gitu ya.
Kalau Mbak Puput? Kalau aku Turki turunan kidul salah ya. Bercanda ya Bu, biar nggak serius banget Bener, ya. bener. Biar melek dari tadi ngantuk banget soalnya. Betul. Kalau aku sih mungkin karena memang aku lebih yang ke baju-baju gamis ya, dress-dress juga gitu. Dan warnanya aku memang lebih ke pastel. Memang dari dulu aku Pastel, lebih ya. suka-suka warna-warna yang lembut, sesuai dengan kepribadian aku yang lemah lembut, Mbak gemelan. Puput, Salah. pokoknya Mbak Puput banget. Kalau Padahal- Mbak Delia kan saya ngeliatnya suka yang pakai outer, Iya, masih tetep tombolnya iya, masih kelihatan tetep, banget iya. ya. Dan aku lebih ke maksudnya yang nyaman dipakai dan memang bahannya juga yang karena kan Indonesia itu sistem bukan iklimnya itu kan tropis. Memang harus disesuaikan Apalagi juga. Makassar. Betul dekat Apalagi pantai Makassar. kan. Makanya harus memilih bahan-bahan itu ya yang jangan termakan sama mode atau Betul. apa tiba-tiba kayak di sauna gitu kan keluar terus keringetan kalau kayak gitu. Jadi memang bahan tuh nomor satu juga harus dipikirkan juga. Apalagi para perempuan-perempuan yang berhijab ya khususnya ya. Lagi Belum- ibu-ibu kan kayak aku, Bener. anaknya banyak banget pakai baju kan Betul. kalau yang nggak nyaman juga nggak enak. belum lagi baunya kemana-mana gitu. Misalnya ada kan biasa bahasa kayak gitu, dia berhijab, rambutnya masih basah terus dihijabin. Iya. Itu kalau bahannya nggak bagus kan bisa jadi Iya. bakteri, bisa jadi bau kemana-mana. Iya. Nah kalau pakai bahannya Delia sama Puput nggak bakal. Karena kita juga mikirin kualitas Oke, bahan. kalau gitu ada persiapan nggak sih di 2017 mau bakal konsepnya akan seperti ini lagi atau konsep yang 2016 kita coba kembangkan lagi? Mbak Puput coba boleh? Tetap ya benang merahnya nggak akan pernah bisa keluar dari benang merahnya. Manis-manis, yang imut-imut gitu ya. Yang apa namanya Pastel-pastel. pastel. Lembut-lembut gitu ya. Jangan terlalu lembut ya, lembut. Ya, tapi mungkin aku lebih ke banyak pilihan-pilihan lagi. Mungkin aku lebih ke mengembangkan lagi untuk anak-anaknya karena aku punya anak banyak. Aku ngerasain nyari baju muslim buat anak-anak juga gampang-gampang susah. Apalagi sekarang banyak yang pengen kembaran sama anak-anaknya. Insya Allah aku pengen bikin sih yang couple sama anak-anak gitu supaya anak-anak juga kelihatan lucu pakai baju-bajunya kembar sama orang tuanya. Itu udah ada belum? Beberapa sih aku udah ada bikin tapi belum terlalu Fokusnya nanti, ini enggak sih soalnya udah fokus aja sama ambil hadiah, gue mau bagiin hadiah, gue mau bagiin. Jadi Mbak Puput akan konser kita bakal kembaran gitu di 2017 ya. Kok konser sih? Ya Allah, Ya alhamdulillah elah. konser apa ya? Bukan. Iya, kan? tadi kan aku udah bilang. Dia mau fokus, udah kali. Dia mau fokus. Fokusnya insya Allah nanti diberi kesempatan untuk bisa couple sama anak-anak juga. Punya anak perempuan ya, namanya tuh Zara. Yang biasanya Jadi, yang endut-endut itu gitu kan. Jadi kalau misalnya ketemu, kadang si Dede Zaranya ini juga pakai Apa yang dipakai sama- lucu banget ya. Nah, itu jadi Bapak inspirasi juga ya. dengan anak sendiri gitu ya Bu ya. Tepuk tangan dong buat Mbak Puput Melati. Kalau Mbak Delia gimana? Ada perubahan nggak di 2017? Atau 2000 sebelum kita tutup di bootnya Mbak Delia ada apa aja untuk tutup 2016 dan 2017 bakal jadi apa? Surprise dong. Ini yang ini biasanya yang susah banget. Yang pasti sama kayak Mbak Puput, benang merahnya itu tetap sama seperti polosnya gitu ya, simpelnya gitu, bahan yang nyamannya itu pasti. Terus karakter dari Delia, kalau Mbak Puput kan warnanya pastel-pastel. Kalau Delia tuh lebih yang ke basic warnanya seperti hitam, abu-abu, merahnya Jadi tuh bisa yang di-combine gitu ya? Iya, betul. Jadi tidak terlalu banyak main motif. Itu karakternya DS gitu. Tapi mungkin perubahannya ada konsep-konsep per season misalnya gitu. Misalnya kita mau bikin temanya bulan ini seperti apa gitu. Dan bahannya mungkin kalau 2016 aku lebih banyak main di katun dan juga satin. Ya ada perubahan di 2017 gitu. Tunggu nanti di 2017. Mainnya. Jangan kemana-mana. Oke, yang terakhir nih. Sebelum kita Oke, tutup, ada yang mau lewat dulu ya? yang terakhir Iklan ada TV bukan ya? belum kali, belum. Nah, untung kita nggak dapat Indra Bek di sini nggak ada ya, Indra makin Bekti ya, ya, makin panjang makin kali ya. panjang ya. Kalau gitu ada yang mau bertanya nggak sih?
Ibu-ibu di sini ada yang mau Gak bertanya nggak sih? usah, aku mau nanya aja, aku mau kasih hadiah. Mau nanya? Jangan dulu, kasih kesempatan mereka Oh iya dulu kali. bener. Gimana sih? Soalnya ada ya? Ada, pasti ada dong. Ada yang mau bertanya nggak? Kenapa Mbak Puput bisa cantik setiap hari misalnya? Atau kenapa Ya, Mbak apa Delia rahasianya? tambah cantik banget pakai hijab? Dari kapan sih? Alhamdulillah. Kalau Mbak Delia? 2 tahun. Kalau Sudah Mbak mau Puput? 2 tahun. 8. Alhamdulillah 2008. Itu saya lulus kuliah kali 2008. Puput? Sama, saya juga lulus Nggak, SMA. Enggak. Kalau gitu ada yang masih bertanya nggak sih? 2008 udah 8 tahun ya. Kelihatan yang udah 8 tahun sama yang baru 2 tahun. Kelihatan banget. Oh, enggak, tetap istiqomah. Harus istiqomah. Alhamdulillah. Doain istiqomah dong. Amin. Kita itu kan belajar ya ibu-ibu Iya ya. dong. Proses Allah itu mencintai. Amin ya Allah. Pokoknya semua yang datang ke sini yang belum berhijab, datang ke sini ngelihat beliau-beliau ini bisa menjadi inspirasi atau penguat keyakinan lagi. Iya. Oke, ini wajib gua harus pakai hijab. Iya. Karena sebenarnya hidayah itu harus dijemput, Iya. nggak bisa ditunggu. Ada biasanya bahasa bahwa ada biasa gue bahasa belum dapat hidayah nih, kata siapa? Allah udah tuliskan di Al-Quran kan dalam firman-Nya Iya, gitu kan. bener. Jadi ya harus dijemput. Saya aja pokoknya Tapi yang kamu nggak boleh. Iya, enggak. Pokoknya yang mau jadi istri saya harus berhijab. Titik. Itu dia. Pokoknya yang mau jadi istri saya harus berhijab dulu. Karena gimana caranya dia mau ngerawat anak, ngerawat ini, ngerawat itu, kalau dirinya aja belum dia bisa yakinkan sama yang di atas kalian. Amin, doain bareng-bareng. Ini kayaknya curcol nih ya. Ada yang mau bertanya nggak sih? Ada yang mau bertanya nggak sih? Mbak mau bertanya nggak sih? Mau bertanya, alhamdulillah. Saya bawain mic deh kalau gitu. Saya di sana. Ada gimana sih? Sorry, mic-nya cuma 2 soalnya. Boleh dikasih pertanyaan 10, 20, 30 boleh? Iya, saya mau bertanya, kok Mbak Delia sama Mbak Puput sering bareng? Awal mulanya kayak gimana tuh? Untung mereka bukan cewek cowok kali ya. Pertanyaannya ekstrim banget soalnya. Kita sering bersama karena kita bersaudara. Hah? Iya. Kita sepupuan. Oh, gitu. Kita sepupuan. Dari papa. Sama kayak saya yang di pemeran Boy. Saya tuh sepupu juga. Pemeran boy Yang Boy yang di TV itu. Oki Alexander. Enggak, yang di Boy yang punya motor gede itu. Stephen William. Itu sepupu saya juga. Oh gitu. Dari Nabi Adam. Saya Enggak, baru mau kelar. lihat kok nggak ada. Udah jawab dulu. Iya, jadi kebetulan saya sama Mbak Puput ini kita saudara sepupu Mbak gitu. Jadi memang dari kecil kita udah sama-sama. Dari segini dulu kita pernah nyanyi sama-sama juga gitu ya. Jadi pas kita mencoba di bisnis ini pun kita juga sama-sama, karena buat kita bukan kita berdua aja, sama teman-teman lain yang di sini pun kalau dibilang persaingan, kita bersaing secara sehat. Tapi justru kita tuh kepengennya justru kita nih kumpul nih jadi komunitas gitu. Oh, sekarang siapa sih kita bisa artis yang sama-sama nih, artis-artis gitu. yang lagi komunitasnya bareng? Kalau kita sih yang ada di sini pastinya Puput, gitu ya. Puput, ada Kiki Delia, Amalia, Kiki ada Amalia. Indra Bekti gitu kan, dan teman-teman yang lain gitu. Jadi yuk kita sama-sama yuk, kita jadi kalau bazar kita sering rame-rame. Alhamdulillah. Gitu. Jadi kita sama-sama meramaikan bisnis fashion gitu. Udah kejawab? Kepo banget sih kamu, sering bareng-bareng. Sampai segitu banget pertanyaan. Tadi saya pikir pertanyaan apa gitu. Kok sering iya? bareng? Tapi bagus kok Kalian kok sering bareng pertanyaannya. bisa Akhirnya saya gitu. tahu sepupuan gitu ya. Ada lagi nggak pertanyaan? Saya boleh kasih satu lagi pertanyaan sessionnya? Satu lagi. Ibu? Ibu mau tanya model hijab, apakah ibu mau dikomentari apakah model hijab saya udah benar ataukah apa silahkan. Mumpung mereka ada di sini. Karena kalau udah di boothnya mereka jualan. Iya kan? Ada pertanyaan? Lah ibu nyengir-nyengir aja. Mungkin dia pakai bahasa hati. Kalau ibu tidak mau nanya, saya yang nanya ibu. Ibu sudah belanja belum di booth saya sama booth ibu? Itu kan horor banget kan pertanyaannya. Hati-hati loh sama Delia. Udah ada belum Dear sama Dear Beput Melati sama DS? Belum ada.
Ibu Harus. padahal saya mau kasih hadiah loh Bu. Harganya Kasih tadi ini aja berarti Bu. Del, harganya kan tadi saya udah sempat ngobrol sama mereka berdua juga kan di booth ya. Harganya kalau ada yang bilang harga teman-teman artis di atas rata-rata itu bohong banget. Harga baju Saya pakai bahasa ya. 70-an. Bokis banget, ya. Bokis banget. Karena ternyata di Delia itu harganya range-nya berapa? Ya, mulai dari 200.000 200.000 sampai sampai ke atas. sampai ke atas. 200.000 sampai ke atas. Sampai ke atas. Sampai ke atas. Yang pasti harganya terjangkau. Amin. Apalagi spesial untuk Makassar ya. Untuk acara Tren Hijab Expo pastinya kita punya diskon spesial. Ada special Gitu. price ya. Special price. Mbak Puput, harganya kisarannya dari berapa ke berapa? Sama tadi ya, ada pasmina 75.000. 250.000 sampai 650.000, saya masih ingat. Iya. Harusnya saya Pokoknya dapat segitu pasmina. Enggak. Itu harganya murah banget tuh. Jadi buat ibu-ibu yang mungkin sungkan banget, biasa sungkan nih. Iya. Apalagi orang Makassar, karena kita di sini punya yang namanya Siri Napace, bener ya? Siri Napace itu budaya adat tahu malu gitu. Jadi biasanya sirinya agak tinggi, mereka agak sungkan untuk datang ke tempat-tempat yang namanya udah terkenal banget, highlight banget tuh, kayak Puput, kayak Delia, itu biasanya agak-agak sungkan untuk datang ke situ. Makanya untuk semuanya saya tegasin sekali lagi, yang mau datang atau dapat koleksi dari Mbak Puput dan Mbak Delia itu murah banget. Del, sekarang lama banget. Ketawa apaan sih? Oke. Udah aku mau bagi hadiah. Kalau gitu langsung aja. Ini dia, ada hadiah dari Delia. Yes. Dan untuk Anda yang bisa ngejawab pertanyaannya silahkan. Tunggu, ini satu buat Mbak yang di sebelah sana karena sudah iya. bertanya. Alhamdulillah. Mbak boleh maju ke depan? Yeay, tepuk tangan dong. Mbak siapa? Mbak Arti. Mbak Arti. Dapat hadiah dari DS, dipakai ya. Tepuk tangan Semoga buat Mbak bermanfaat. Arti. Ada bingkisan menarik dari DS, itu koleksinya loh. Satu lagi, Ibu Ya. ada pertanyaan nggak Bu? Nah, Ibu sudah belanja di DS, terima kasih. Alhamdulillah. Pasmina. Hah? Enggak, bukan. Bukan, itu baju tuh banyak. Oh, kok. banyak ya? Ih, baju, Kacamata, baju, tas, Itu, banyak ya? besok hari Sabtu datang lagi Bu. Dapat diskon lagi. Datang lagi ya kan? Oke, ini satu hadiah lagi. Pertanyaannya adalah apa ya? Berapa lama kita talk show malam ini? Itu lama banget. Dari tanggal berapa sampai tanggal berapakah diadakan Tren Hijab Expo 2016? Gampang banget pertanyaannya. Yang bisa langsung ke sini. Ibu itu tadi duluan ya? Yang mana? Yang belanja di Ini mentang-mentang ibunya belanja di Enggak, tempat tadi kamu. dia udah Ih. sini duluan. Oh, sini, Ibu Bu. maju. Iya. Ini Delia. Tadi dia udah langsung saya gitu kan. Ibu pinter banget pas pertanyaan datang ke situ. Bener. Assalamualaikum. Bu namanya siapa? Bu Devi udah belanja di tempat aku? Oh kan langganan, bener. Alhamdulillah Ibu Devi ini setiap saya pameran di Makassar selalu datang dan selalu belanja. Terima kasih ya Ibu. Alhamdulillah. Pertanyaannya apa ya tadi? Berapa hari? Sampai tanggal berapa? Tanggal berapa sampai tanggal berapa acara Tren Hijab Expo? 24 sampai tanggal 20. Liburnya kapan? 24 sampai 27 November 2016. Ada liburnya satu hari tanggal berapa? Besok satu hari apa 2 hari? 1 hari. Satu hari aja liburnya ya Bu ya, tepuk tangan Tepuk untuk tangan Ibu buat Devi. Ibu Devi. Kenang-kenangannya selamat ya. Terima kasih. Iya kirain Devi Permatasari katanya Mbak Puput Iya, ya. tapi ibunya pintar banget ya kalau gitu. Ini closing statement terakhir beneran terakhir banget ini terakhir. Iya, jualan. Ini jualan tuh, ini pertanyaan terakhir jualan. Kenapa ibu-ibu yang ada di sini, ibu-ibu cantik yang ada di sini harus belanja di tempatnya Mbak Puput? Kenapa? Ya karena kita jauh-jauh Satu. dari Makassar dan Jakarta. Jauh-jauh ninggalin anak 4 sama suami ya. itu sinetron banget Bu. Iya, jadi didoain sama anak-anak juga kan. Ah. Ibu biar laku ya laris manis.
Ya pasti pokoknya buat pelanggan-pelanggan aku pasti udah tau lah buat pelanggan-pelanggan kita kenapa mereka harus belanja sama kita. Pasti mereka sudah paham kenapa harus belanja di tempat kita. Yang belum dong, yang belum dong, biar Yang jadi belum pelanggan paham dong. gimana ya? Ya itu tadi kan. Harganya murah, Harganya ya terjangkau pastinya. bahannya bagus. Bahannya bagus. Tuh udah pinter tuh kan? Kan Iya saya bukan benar. puput. Iya. Terus pokoknya di sini yang penting ada kalau ada kita tuh bisa lah. Pokoknya ada diskon-diskon khusus juga. Oke. Jadi ya datang aja langsung ke booth deh biar ngomongnya langsung enak ya. Oke, itu dari Puput. Silakan dari Delia yang ketawain pasti- dari tadi. Yang pasti harus datang banget ke booth Delia dan boothnya Puput. Banget. Pasti nggak nyesel karena Tren Hijab Expo ini hanya berlangsung 3 hari. Yoi. Jadi jangan sampai kehabisan. Jangan ada yang bilang nanti aja hari terakhir. Harganya nanti diskon katanya gitu. Mungkin memang diskon ibu-ibu, Kehabisan. tapi mungkin sudah kehabisan. Nah, ya kan amin ya. Jadi jangan sungkan untuk datang ke booth kita. Harganya terjangkau, modelnya bagus-bagus, Betul. yang pasti dan terus tampil cantik kalau mampir ke booth. Betul. Dan tahu nggak, ibu-ibu karakter ibu-ibu di Kota Makassar kalau datang expo, dia bawa dompet yang 3 susun. Tahu Betul, kan? betul. Dompet yang 3 susun. Betul. Susunan pertama itu untuk hari pertama Iya. duitnya. Oh. Susunan kedua hari kedua. Kedua. Susunan ketiga hari ketiga. Sekali lagi terima kasih untuk Puput Terima dan kasih. Delia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Lagi saya banyak. bawa. Udah. Terima kasih banyak. Makasih banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau gitu